Tapi di sini sudah. Baru-baru terang. Kayaknya jaringan jelek gitu, Bang. Oke, Abang dari Kristen. Kita boleh tanya jawab. Mungkin Abang ada mempertanyakan tentang Islam atau tentang Kristen juga boleh. Tapi tema yang saya angkat, salib rancangan bingung. Tuh. Mungkin saya menanggapi yang salib rancangan bingung aja, Bang. Anak Ustaz. Salib rancangan bingung. Menurut Anda kayak gimana? Kalau dari saya sih, kalau niat membunuh Yesus itu dari niat iblis. Membunuh Yesus dari niat iblis, dari rencana iblis. Terus? Jadi keinginan membunuh Yesus itu adalah keinginan iblis, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan mengizinkan pembunuhan, Bang? Jadi kalau menurut saya sih, bentar dulu. Tuhan mengizinkan pembunuhan gitu. Sakit Abang ini. Dia mengizinkan itu, Bang, tidak menginginkan, kan beda. Iya. Tuhan mengizinkan pembunuhan gitu. Iya, tapi bukan dia yang menginginkan. Contoh, kita kan manusia bisa sakit. Tuhan yang menginginkan. Iya, bukan dia yang menginginkan, saya tahu. Tahu saya. Jadi di situ konteksnya Tuhan mengizinkan pembunuhan. Ya, mengizinkan itu terjadi, bukan menginginkan. Lanjutlah kalau kayak gitu. Terus? Ya, jadi menurut saya nggak bingung sih kalau di situ. Jadi sudah jelas, karena gini, kematiannya atau penyaliban Yesus itu kan keinginan setan. Tapi keinginan setan itu dasar niatnya bukan untuk penembusan dosa. Dia hanya karena dia tidak suka dengan Yesus kan. Jadi niatnya beda. Jadi setan itu tidak berjasa karena niatnya beda, bukan karena penebusan. Itu tertulis di mana tuh? Yang Anda ucapkan itu tertulis di mana? Itu ya pernah ada tertulis, cuma kan saya nggak hafal 100%, jadi saya menyimpulkan aja, Pak Ustaz. Waduh. Bang, kalau beragama itu pakai kitab suci Anda, Bang, bukan kesimpulan atau narasi Anda atau argumen Anda doang. Itu namanya beragama kehendak Anda sesuai selera Anda, imani saja gitu. Gak bisa kayak gitu beragama. Kayak gimana? Coba kalau Anda beragama itu, tokoh sentral di kitab Anda itu siapa? Dilihat, dibaca gitu kitabnya. Oh, Yesus menyuruh apa? Kan kayak gitu. Saya kan menanggapi aja, Bang, ini jangan bingung ya. Kalau saya tidak bingung. Coba ya, kalau di Yohanes 13 nomor 2 di kitab Anda, Iblis membisikkan rencana kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus. Nah, di sini ada rencana iblis dari penyaliban, betul? Nah, lalu kenapa antara pendapat Edis dan Pak Bom itu bertabrakan? Yang satu bilang rancangan Tuhan, yang satu bilang rancangan iblis. Ya, karena perdebatan mereka itu bingung antara menginginkan sama mengizinkan itu terjadi gitu, Pak Ustadz. Menginginkan dan mengizinkan. Menginginkan dan mengizinkan. Contoh begini ya, Pak. Yudas, ya, setan itu kan memakai Yudas untuk menjual Yesus sehingga tertangkap. Jadi setan itu menginginkan Yesus ditangkap. Nah, sementara Tuhan itu tidak menginginkan, hanya mengizinkan itu terjadi. Makanya dari kejadian itu Tuhan memakai untuk penebusan dosa, sementara niatnya setan bukan untuk penebusan dosa. Jadi niatnya parah, Bang. Jadi setan tidak berjasa. Parah yang kalau kayak gitu. Ya, Tuhan mengizinkan pembunuhan. Itu namanya Tuhan mengizinkan pembunuhan namanya itu, Bang. Aduh, gimana sih konsepnya, ruwet banget gitu.
tanggapan Anda menanggapi judulnya malah jadi tambah ruwet jadinya. Iya, tambah nggak jelas gitu. Ya sebenarnya konsep di Islam kan juga ada, Bang. Apa konsep di Islam? Anda tanya tentang Islam apa? Silakan tanyalah. Contoh yang waktu Nabi Muhammad diracun. Kenapa? Nah, itu kan yang meracun perempuan. Nah, kira-kira perempuan itu meracuni Muhammad keinginan siapa? Keinginan Tuhan atau keinginan setan? Ya keinginan dia, keinginan hawa nafsu dia untuk membunuh Nabi. Hawa nafsu dari mana? Dari perempuan itu. Dari setan. Bukan dari setan. Lah, setan hanya menyeru. Tapi ya, perempuan itu mengikuti. Jadi dari mana kehendaknya? Kehendaknya dari perempuan itu. Ya sama. Tapi nggak ada dalilnya kayak gitu. Di mana coba? Dalilnya Nabi Muhammad ya, wanita di Khaybar itu, wanita Yahudi di Khaybar digoda setan atau iblis. Mana? Nggak ada dalilnya. Kalau kalian kan ada gitu. Iblis merencanakan membisiki kepada Yudas. Oh, jadi itu bukan dari berarti. Gitu. Semua itu perlu data, Bang, ya. Gak bisa ngomong itu narasi itu tanpa data, gak bisa. Kita berargumen itu juga harus pakai data gitu. Pakai kitab kita. Itu bukan dari setan berarti. Ya Pak Ustadz, berarti begini. Berarti tidak semua tindakan jahat dari setan. Menurut Islam berarti begitu. Tidak semua tindakan jahat dari setan. Setan itu hanya menyuruh yang melakukan manusianya. Berarti keinginan udah paham kan situ? Kan? Segala sesuatu dari setan yang buruk itu dari iblis, dari setan. Ya, tapi yang menghendaki itu terjadi siapa? Yang melakukan manusianya. Sama Yudas. Kematian ngelak abangnya pula ngelak. Aduh, bang belajar dulu lah, Bang. Nggak ada pertanyaan lain? Apalagi mau ditanya? Patah-patah, Bang. Kamera Anda patah-patah loh. Patah-patah kamera Anda. Oh iya, Kak. Ngadat lag. Iya. Sinyalnya berarti. Ya saya gantikan dulu, Bang, ya. Patah-patah gitu. Bang. Serius. Ya. Makasih. Oke. Makasih. Selamat malam. Malam. Jaringannya jelek gitu, macet. Yang Kristen silakan untuk naik ya. Sebentar. Mana yang Kristen? Biar kagak buang-buang ini ya, kagak buang-buang waktu. Islam kagak usah ikutan naik. Dua nih yang naik. Maaf, sorry, ketua. Ini saya bukan Kristen, saya salah tekan. Oke, baik. Halo, selamat malam, Bang. Selamat malam. Malam. Islam Kristen, Bang? Katolik, Bang. Oh, Katolik. Open cam dulu lah. Silakan. Silakan open cam dulu. Sudah, Bang. Belum? Nah, oke. Thank you. Bang, kira-kira Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Silakan. Kan begini, Pak Ustadz. Kita kan di Katolik itu ada yang namanya
pastor gitu kan. Hmm. Ada namanya apa namanya yang makan roti itu, makan minum anggur itu. Loh, Anda yang di Katolik, Anda nggak tahu namanya gitu? Iya, karena saya nggak ini. Aneh juga bang. Saya Katolik. Gini Pak Ustaz. Iya. Katolik nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu percaya gitu. Oh gitu, gak terlalu percaya. Baik, di Katolik Anda nggak terlalu percaya. Terus gimana bang? Makanya gini Pak Ustaz, saya pun apa ya, nggak percaya di situ gitu. Lalu Karena apa yang Anda mau tanyakan? Yang saya tanyakan itu pastor kenapa nggak nikah tak? Pastor nggak nikah? Ya kan seharusnya Anda bertanya kepada pastornya, jangan kepada saya. Aneh juga abang ini. Tapi sepengetahuan saya ketika saya diskusi, karena dia meniru Yesus yang tidak menikah katanya. Meniru Yesus yang tidak menikah. Itu aja sih yang pernah dijelaskan oleh teman-teman. Tapi saya nggak percaya sama sekali sih di ini. Dulu kan saya pernah HKBP juga kan, HKBP dulu pernah juga. Karena gereja HKBP saya pun nggak percaya juga di situ. Lah, yang membuat Anda kagak percaya apa gitu loh bang? Saya mau tahu deh. Gini Ustaz, ajaran itu, bawaan itu sama saya nggak masuk akal tak? Gak masuk akal bagi Anda. Iya. Seru nih. Contoh terus ya, di rumah saya itu kan ada salib besar itu kan. Di rumah orang tua saya gitu kan. Dia bilang itu Tuhan kita katanya. Oh, Tuhan kita. Lalu? Jadi saya tanya, kalau memang itu Tuhan kita, Mak, itu yang pertama yang melukis wajah itu siapa? Dia bilang itu. Apa jawaban beliau? Yang melukisnya orang sana katanya. Orang sana mana gitu kan. Kan dibilang gini, kita anak Tuhan ini katanya. Itu yang pertama Pak Ustadz yang saya pertanyakan Ustadz. Itu sama mama saya kan dia langsung jawab juga, itu patung itu yang pertama kali nengok Yesus muka seperti itu siapa gitu yang menggambar itu tuh. Tahu nggak bang? Kalau kita lihat di Google beda-beda semua bang. Kalau saya tanya satu yang mana yang betul itu Yesusnya gitu, bingung jawabnya pasti. Saya juga bingung tak, kepala saya di situ kan gitu. Terus nggak masuk akalnya di situ bagi Anda. Baik, apalagi kira-kira? Gua gini, kita selalu dibilang anak Tuhan gitu kan, Tat. Anak Tuhan, baik. Kita anak Tuhan begini-begini gitu kan. Jadi saya bilang sama mak saya, kalau memang kita anak Tuhan, ciptakan aku pena satu mak, saya bilang gitu. Kalau memang kita anak Tuhan, ciptakan saya pena satu, saya bilang gitu. Bukan gitu maksudnya, kita anak Tuhan katanya. Waduh, tetap itu aja jawabannya. Nah itu tadi makanya saya nggak yakin di agama itu tak. Sampai saya nggak yakin di agama itu. Bang, ada yang menuduh abang Muslim katanya menyamar, betul nggak tuh? Bukan, saya Katolik, asli Katolik. Pasti kalau ada Katolik yang naik bang, ada Katolik yang naik pasti ngetes abang. Coba doa Bapak kami katanya. Ya tahu lah tat. Bapak yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tahu tat kalau itu. Iya. Sah. Iya bang. Terus apa lagi bang kira-kira? Begini tat, saya kan mau masuk Islam tat. Alhamdulillah ya Allah. Terus? Tapi gini tat, kayaknya musuh banyak tat kalau kita pindah ke situ gitu. Musuh banyak. Iya. Otomatis kan dari keluarga kan pasti kita di provinsi mana bang? Provinsi Riau, provinsi aja gitu. Kalau mau hijrah bisa bang? Bisa tat. Saya memang nggak yakin di agama itu dari dulu tat. Iya. Kalau memang segini ya bang ya, mu'alaf itu ya pasti banyak cemoohan, terus juga ya apa ya, harus dilindungi gitu. Orang tua pak masih wafat atau ada? Katolik masih ada? Iya, masih ada. Bapak saya juga masih hidup kan Katolik.
Di Riau ya Bang ya, di Riau ya. Iya. Rencana masuk Islamnya kapan? Rencana itu saya juga udah mau alaf tahun 2008 kemarin. Saya udah mau alaf. Lo? Saya udah mau alaf. Saya cerita ini yang masa lalunya saya nggak yakin di situ gitu. Oh ya, baik. Ya, kalau udah mau alaf istiqomah lah Bang. Saya nggak percaya di situ gitu. Ya jelas lah. Berarti kalau 2008 Anda mau alaf, Abang udah belajar ngaji, sholat udah? Sudah tat, kalau sholat nggak pernah tinggal kita kan. Sholat, bagus Bang, sip, mantap. Ngaji udah bisa? Kalau ngaji masih gimana ya, karena kita sibuk kerja kan, jadi masih ini tat. Tapi Al-Fatihah hafal udah? Al-Fatihah apa? Al-Fatihah apa itu? Ya Alhamdulillah. Ya kalau kita di Muslim ini tat emang hujan sangat ini tat, gimana ya, hujannya sangat kuat ya hujannya ya kita. Iya emang Bang, namanya reset ulang. Kita kan dilahirkan ibu kita nggak tahu orang tua, nggak ada teman, nggak ada harta. Tuh? Ya gitulah kalau direset ulang. Nggak tahu lagi ya semuanya, tapi yang sudah ada kan nasab gitu. Orang tua kita udah tahu. Cuma itu yang kita tahu waktu kita mu'alaf. Kalau harta nggak usah dipikirkan. Bang. Jadi memang betul udah pilihan Abang itu sebagai agama Islam yang Anda yakini udah betul Bang, fitrahnya memang seperti itu. Kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan semesta alam gitu. Gitu Bang. Makanya saya pikir tadi Abang belum mu'alaf. Enggak, dulu kan bapak saya kan pengurus gereja juga. HKBP kan dulu kan HKBP kami dulu HKBP. Bapak saya kan si tua di HKBP itu. Jadi saya beralih ke Katolik, mama saya juga Katolik gitu kan. Mama saya kecil dulu lah kami ada di gereja. Setelah saya nggak masuk akal semua ajaran-ajaran itu gitu. Ya gini Bang, lebih baik Anda sekarang kalau udah di Islam fokus belajar Islamnya, perdalam Islamnya, belajar ibadah, memperbaiki ibadah, terus belajar ngaji gitu, daripada mikirin agama yang dulu. Nggak perlu ya, yang sudah berlalu dari gelap menuju terang, maka belajarlah tolabul ilmi gitu untuk menuntut ilmu. Gitu Bang, ibaratnya memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya yang udah dihafalkan gitu. Tapi kita sama orang tua dulunya emang bentrok. Saya lama nggak pulang, nggak pulang itu 2008, nikah 2018 sampai 2018 saya nggak pulang. Nggak pulang karena bentrok. Ya, bentrok. Kita di mana ya? Disuruh cowok gitu kan. Kita optimis aja, berjuang sendiri aja gitu. Ya tetap pertahankan Islam Bang. Karena apa, di dalam Quran kita kan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam kata Allah. Bang, teman-teman ini masih banyak penasaran, katanya tes Al-Fatihah boleh, katanya boleh dibacakan Al-Fatihah nggak? Al-Fatihah bisa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana mudu ya kana stani nasiratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Iya. Oke. Nanti Bang, ya itu Al-Fatihahnya masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Jadi belajarlah lagi gitu ya. Biarkan aja agama yang dulu berlalu, udahlah berlalu, nggak usah diingat lagi gitu. Ya, fokus ke dalam agama Islam, fokus ibadah dan belajar gitu ya. Kadang-kadang gini kadang-kadang saya kepikiran orang tua juga gitu kan, nanti gimana nanti di sananya gitu. Bang, coba kita buka di dalam Quran surah Yunus ayat 99 dan 100. Apakah kamu, kata Allah, menginginkan manusia di muka bumi ini semuanya beriman? Tentu Allah bisa. Gitu. Tapi ternyata yang beriman, yang mendapat hidayah itu di ayat 100-nya, Allah katakan hanya orang tertentu saja yang mau menggunakan akalnya gitu. Jadi orang tua Anda kita nggak bisa gitu, nggak boleh kita paksa orang tua Anda untuk mengikuti Anda gitu Bang.
Gak bisa. Karena apa? Hati beliau tertutup. Kita nggak berkuasa, Bang. Kita itu hanya menyampaikan. Tapi setidaknya dengan orang tua, tampilkan Islam dengan adab gitu. Memperbaiki diri kan dengan adab dengan orang tua, bahwa kita berbakti kepada orang tua itu wajib gitu. Lebih taat daripada kita di Kristen dulu atau di Katolik dulu. Jadi tampilkan adabnya. Allah selalu taat orang tua, selalu melawan lah taat orang tua. Iya, tampilkan adabnya agar apa, beliau juga tergerak hatinya. Oh iya, setelah anakku masuk Islam, ternyata ya Islam agama yang baik, yang menyuruh berbakti kepada orang tuanya, kan kayak gitu. Nah, itu perlu, Bang, perlu ditampilkan dengan adab. Ya, tapi kalau abang nanti ditanya ya, apakah abang Islam atau Kristen, jangan dijawab Kristen. Gak boleh. Lisan hati-hati juga dijaga. Kalau abang sudah mu'alaf Islam, sebut Islam aja gitu. Karena apa? Karena dengan gini, Bang, ya, saya kasih tahu abang sedikit gitu ya. Ada sebuah dalil, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari kaum tersebut. Nah, gitu. Ketika Anda mengakunya Anda Katolik, padahal Anda Islam, di situ Anda sudah dari lisan Anda murtad gitu. Dari lisan murtad. Karena Anda mengikuti, menyamar seperti Katolik. Kan kayak gitu. Nah, jadi jaga lisannya. Coba, Bang, kenapa saya bilang menjaga lisan itu penting? Abang menikah dengan istri abang, menikah waktu Islam ya? Iya, tapi udah mualaf dulu baru ketemu istri. Baru ketemu istri. Abang menikahi istri abang dulu kayak gimana caranya? Menikahnya bawa ke KUA. Dengan ikrar kan, dengan lisan kan, dengan ucapan kan. Aku nikahkan, kata orang tuanya. Saya terima nikahnya, kata abang. Dengan lisan sah Anda dengan istri Anda gitu, halal. Gitu juga, Bang, dengan mulut Anda. Ya, yang ngaku saya Katolik dengan mulut gitu. Makanya hati-hati gitu. Lain kali nanti kalau ditanya Islam gitu, pede. Jadi syahadat aja, Bang, ucapin syahadat ulang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Silakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya gitu, jangan diulang lagi gitu, Bang. Hati-hati dengan mulut kita gitu. Mulut kita ini adalah lidah yang tidak bertulang yang bisa menggelincirkan kita. Gitu, tampilkan kepada orang tuanya adab ya. Setelah agama Islam itu, karena ada gini, Bang, di Al-Quran kita itu, makanya wajib abang belajar. Sediakan waktu dalam satu hari itu setidaknya 1 jam belajar gitu, Bang. Meskipun sibuk dalam kerja, 1 jam ibadah, 1 jam belajar. Maksudnya 1 jam ibadah itu kan sholat kita 5 waktu. Kalau kita putar dalam satu hari itu kan kita memerlukan waktu 1 jam dengan zikirnya gitu. Terus belajar itu 1 jam juga. Gitu. Yang penting ada kita belajar agama dalam 1 jam itu dengan guru yang bersanad, atau banyak membaca tentang Islam juga, atau belajar tentang Al-Quran, maka harus ada pembimbingnya. Gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu. Karena apa? Di dalam Quran surah Luqman ya, Bang, ya, kita tetap wajib gitu untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun beda agama. Gitu, gak boleh kita melawan meskipun beda agama. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Di situ dikatakan Allah, apabila orang tua Anda memaksa Anda untuk menjadi musyrik atau menjadi kafir kembali, fala tuti'huma, jangan mengikuti mereka. Gitu, fala tuti'huma wa sahibuhuma, tapi berbaktilah kepada mereka ma'rufa, dengan bakti yang sebaik-baiknya. Gitu. Jadi meski beda agama harus tetap berbakti, tunjukkan adabnya gitu, Bang. Terus ngomong-ngomong, udah khitan sunat?
Sudah tak? Sudah. Pas kita baca kalimat doa syahadat, paginya kita sorenya langsung. Alhamdulillah ya bang, diraset gitu. Ya nanti kalau abang ditanya, ditanya apakah Islam atau Kristen, jawab dengan lantang dan tegas Islam. Nah gitu, alhamdulillah. Ya kalau yang untuk yang lain, untuk yang lain agama yang dulu kagak perlu lagi abang pikirkan ya, fokus belajar. Istiqomah dalam Islam, semoga kita dimatikan dalam iman dan Islam. Gitu dengan husnul khotimah. Ya bang ya. Bisa cerita dikit Ustaz? Bisa cerita dikit tentang cerita dikit. Saya apa tuh? Dikala kita mualaf ini kan orang tua kan nggak setuju. Jadi sampai menikah pun saya itu tidak tidak datang, tidak ngasih biaya gitu. Kita biaya sendiri, semua sendiri gitu. Apakah sebenci itu kalau kita pindah agama gitu? Gimana maksudnya? Semenjak saya mualaf 2008, saya nikah 2018. Itu kan saya kan hidup sendiri lalu kerja sendiri sampai nikah itu kita kan dia sendiri nggak ada bantuan dari orang tua gitu kan. Saya hanya berharap mereka datang ke acara pesta tapi nggak mau datang Apakah dia semarah itu atau sebenci itu sama Islam atau gimana Ya gimana ya, itu kan tergantung watak seseorang juga bang. Orang tua kita tidak datang ke dalam resepsi pernikahan kita karena kita pindah agama, ya berarti di hati beliau ada kebencian terhadap agama Islam gitu. Tapi nggak perlu abang sedih, nggak perlu sedih gitu, nggak perlu menyedihkan tentang hal itu. Karena apa bang? Karena kita lebih fokus untuk apa? Menunjukkan adab kepada beliau agar beliau tergerak hatinya. Jangan dilawan gitu, nggak bagus juga dilawan gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya gitu. Oh, anakku masuk Islam jadi tambah bagus, tambah baik, supaya tergerak hatinya begitu bang. Ya cukup doakan saja semoga Allah melimpahkan hidayah kepada beliau gitu. Oke. Siap tak? Ada lagi bang? Biar saya cari diskusi sama kawan Kristen. Sebenarnya sih saya mau cerita tapi besok lah. Ya, insya Allah langsung ke HP lah nanti ya. Nanti teman-teman kita yang di ini kan yang dulunya satu sama saya itu nanti jadi ini pula kan di sini kan enak pula kita. Baiklah, kalau gitu ya karena keterbatasan waktu juga, antrian banyak, ya saya izin gantikan abang dulu ya. Ya, siap. Oke. Thank you bang. Istiqomah dalam Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Ustaz. Malam. Silakan open cam-nya bang. Oke Bang. Oke, iya. Baik. Abang dari Kristen? Betul. Kira-kira ada yang perlu kita diskusikan malam hari ini? Gak sesuai tema gak apa-apa. Tema apapun yang Anda mau pertanyakan silakan. Iya. Sesuai tema kita lah Ustaz. Sesuai tema yang saya tulis. Iya. Gitu. Apa tujuan tema kita ini di atas? Salib rancangan bingung. Oh. Memang ada di Alkitab salib rancangan bingung itu. Rancangan bingung. Yang satu mengatakan rancangan salib itu dari iblis, yang satu mengatakan rancangan salib itu dari Allah Bapa.
Itu yang mana yang betul gitu? Ya, saya tanya. Jangan dulu di apa dulu? Oke. Memang ada di yang tertulis sesuai tulisan yang ada di tema kita itu salib rancangan bingung. Ada? Lagi enggak. Kalau tertulis secara tertulis enggak ada. Terus? Oh, yang kok kenapa di tempat-tempat? Ya iya. Makanya langsung kita tulis aja karena ada dua pendapat rancangan bingung gitu. Kalau saya tulisnya gini, pendapat 1 salib rancangan iblis, yang pendapat 2 salib rancangan Allah Bapa. Enggak cukup juga mengetiknya, enggak cukup. Makanya supaya cukup apa? Salib rancangan bingung gitu. Ya jangan-jangan Ustaz ini rancangan Ustaz sendirinya ini. Ya makanya harus pakai data. Apa yang dimaksud rancangan bingung? Wajarlah Ustaz, karena Ustaz kan beda agama kita, wajarlah nggak tahu. Nggak ada yang tertulis dengan sesuai yang Bapak tulis itu di atas. Salib rancangan bingung. Iya, banyak yang anda imani pun juga nggak ada tertulis, Bang. Yang anda imani menebus dosa di tiang salib, nggak ada itu, nggak ada tekstualnya. Jangan lari kita di situ dulu. Kita dulu yang jadi. Ya sudah, makanya kita bahas yang judulnya aja. Makanya harus sesuai dengan judul, harus sesuai yang tertulis yang ada Alkitab. Oh enggak, saya enggak mengambil yang tertulis di kitab Anda. Karena enggak muat kalau dikasih semua tulisannya. Kenapa? Oke. Jadi silakan gini Bang. Ya. Karena apa? Ada 2 apologet Kristen yang mengatakan hal berbeda. Tiga. Dari Edis, ya. Edis mengatakan salib rancangan iblis. Yang kedua, Bom mengatakan salib rancangan Allah Bapa. Itu kata Bom. Yang ketiga, ya, oleh mata pisau, ya, nggak tahu juga itu, dia bukan pendeta, tapi apologet dari Kristen. Salib adalah rancangan manusia. Mana yang betul? Tiga-tiganya Kristen loh. Tiga-tiganya Kristen. Terus mana yang betul? Menurut Edis gimana? Menurut Edis salib itu rancangan iblis. Oke. Coba dulu buka dulu Yohanes berapa? Yohanes pasal 8 ayat 4 mulai dari 42. Ya, itu betul. Ini yang dibawa Edis. Ya, iya. Betul. Nih, udah saya buka. Saya langsung buka nih. Coba jelaskan. Ya, bentar. Lambat Bang di situ di laptop saya. Nah, ini ya. Nah. Yohanes 8:44 ya. 42 ya? Dari 42. Dari 42. Jangan. Oke. Nih, katanya Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku," kata Yesus. "Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Dialah yang mengutus aku, ya. Di sini dikatakan Yesus apa? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jadi kalau Anda pengikut Yesus, pengikut Tuhan pencipta langit dan bumi, kata Yesus, maka Anda tidak menginginkan Yesus tersakiti, apalagi sampai disalib. Ya. Dulu menginginkan. Ya, kamu akan mengasihi aku, kata Yesus.
harus jelas-jelas bacanya Ustaz. Jangan ya kamu akan mengasihi aku. Dekatkan lagi. Nih, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jadi kalau Anda mengaku pengikut Yesus, maka Anda tidak akan rela untuk apa? Untuk Yesus itu disalibkan, untuk disakiti. Iya. Oke. Tapi terus lanjut ya. Ini yang ketiganya ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, kata Yesus. Lanjut ya. Oke. Empat-empatnya. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu itu. Kan gitu. Melakukan keinginan iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi iblis ini pembunuh manusia sejak semula. Oke? Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata ia dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ialah adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu kata Yesus. Jadi di sini apa ditekankan Yesus? Iblis yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Makanya yang menginginkan Yesus, manusia Yesus terbunuh di tiang salib, itu adalah pengikut iblis, Bang. Halo Bang. Ayat keempat apa tadi? Ayat keberapa tadi yang terakhir itu? Empat. Iya kan? Yang terakhir itu. Iya. Baru saya. Jadi yang dimaksud yang dua-dua ini, yang mana yang kita kesimpulannya gimana? Menurut Pak Ustaz? Jadi kesimpulannya gini, Bang. Bentar ya, kamera saya kok nggak bisa diputar. Dengan mimpi yang saya tidak percaya dengan ada di situ. Kalau saya Islam. Oh tidak. saya buku Karena hadis ini palsu. Untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Ada yang juga yang palsu. Oke. Hadisnya itu apa? Saya percaya sama hadis. Kalau dalam Hadis, saya tidak percaya. Kebanyakan tidak percaya dengan hadis. Oke. Benar Bang, jangan dulu Bang. Dalam Sirah Nabawiyah kau percaya enggak? Bukhari gitu ya. Oh iya. Ya kalau Sirah Nabawi sejarah Nabi Muhammad percaya. Tunjukkan dalam Sirah Nabawiyah. Masih apa? Ya. Ini kau tengok nih. Ini kan di halaman 179 kita bacakan. Ya. Pada bulan itu Rasulullah SAW menetap di Gua Hiro. Beliau memberi makan orang-orang miskin yang datang kepada beliau. Usai melakukan itu, aktivitas pertama beliau ialah pergi ke Ka'bah. Sebelum pulang ke rumahnya, beliau tawaf di sekitar Ka'bah sebanyak 7 kali atau lebih. Ini pada bulan tersebut beliau pergi ke Gua Hiro seperti biasanya dengan diikuti keluarganya. Pada suatu malam Allah memuliakan beliau dengan memberi risalah dan hamba-hambanya, dan datanglah malaikat Jibril membawa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini dalam mimpi juga ini. Enggak, tadi kan Anda bilang ke Gua Hiro. Dari mana pula bisa jatuhnya mimpi? Memang
Ini kerjanya mengada-ngada saja kerjanya. Ini pertanyaan. Makanya luruskan otak kalian dulu. Sebentar, dia belum masuk juga anak soleh. Bisa pula kalian itu. Tadi perbicaraannya di gua Hiro. Bisa pula dalam mimpi. Bicara gantian. Ini setelah itu bentar dulu bang. Setelah itu aku bangun dari tidurku dan aku merasakan ada gini anak soleh. Bentar. Ini Juga dia percaya seperti itu, kenapa rupanya? Gua kedengaran nggak sih? ya udah, kenapa kamu nggak ngaku dia dalam mimpi? Saya tidak percaya kalau dia dalam keadaan mimpi. Ya kan Anda sendiri tadi kan mengatakan di gua Hiro. Iya. Lucu juga kalian itu. Sebentar, kau malu untuk mengakui itu. Bicara susah banget di sini ya. Capek lu. Ya. Karesten lucu-lucu. Karena kau malu mengakui itu. Bang, kita apa? Gantian. Baca. Lemerian mau ngomong bentar, yang lain diam dulu. Lemerian mau ngomong. Iya, di Bukhari itu diceritakan bahwa Muhammad itu berada di Gua Hiro itu dalam keadaan mimpi. Artinya dia nggak di Gua Hiro beneran, itu mimpi. Di mana? Enggak. Dia asli di Gua Hiro itu enggak asli. Tadi berdasarkan cerita Bukhari tadi. Semenjak dia dipeluk. Jadi dia itu Malaikat Jibril, dia ketakutan, dia merasa lari dia ke pulang. Itulah tidur dia. Selimut sama berarti Bukhari tuan tipu. Bukhari tahu dari mana? Berarti Bukhari tuan tipu. Ya sebentar. Bisa jadi dia tukang tipu. Kenapa rupanya bisa jadi tukang tipu? Tuan tipu. Sohi Bukhari biasanya tipuan Bukhari ya. Bukhari tahu dari mana? Kalau kau mengatakan kalau Bukhari tuan tipu, jangan kau percaya hadis. Kau sholat nggak usah ikutin ketetapan yang ada di hadis. Karena kau mengatakan Bukhari tipu, jangan kau sholat selama ini kau ditipu. Tata cara sholatmu harusnya kau jangan ikuti yang ada di hadis itu. Cara sholatmu sendiri, nggak usah ikutin yang di hadis. Kalau kau nggak percaya hadis, ya mereka ini memang umat-umat munafik yang menguntungkan diambil, yang merugikan dihindarin. Walaupun dalilnya orang yang sama yang berbicara, ini memang mereka ini ya sekarang hadis sampai pelintir begitu loh. Iya, Bukhari berarti pelintir. Terkadang kalian Austen suka melintir soalnya itunya. Ini bisa dipercaya apa enggak pertanyaannya? Nah, itu hadis muncul bro. Ini kamu nggak percaya ini? Coba tunjukkan hadisnya. Hadis ini. Bacakan hadisnya nomor berapa? Hadis siapa? Saya baca di sini. Ini Sahih Bukhari 3. Kau buka Sahih Bukhari 3. Kau buka. Jadi gini loh. Ini sahih loh. Ini kejadiannya sama kayak Isra Mi'raj, nggak taunya cuma mimpi. Sama. Isra Mi'raj pun kejadiannya sama seperti ini, nggak taunya cuma mimpi. Hanyalah. Bang Lemarin, Isra Mi'raj itu ternyata itu sebuah cerita yang tidak pernah disebut baginda Nabi di sana, yang disebut malah Musa. Itu loh bang. Udah cek belum? Islam. Saya boleh bertanya gak bang? Dari tadi nggak boleh bertanya. Dan tidaklah beliau bermimpi katanya. Kan berarti dia tidak bermimpi dia. Dan tidaklah beliau bermimpi. Dan beliau berarti kalian Berarti Bukhari yang nggak percaya. Kau sholat. Karena begini, tadi saya belum membaca hadisnya kan. Ini sudah saya baca. Jangan ikutin hadis. Karena hadis kan. Dia bukan bermimpi kok. bukan bermimpi. Dan tidaklah beliau bermimpi katanya. Makanya kalau lagi dibukain itu dibaca. Tidaklah beliau bermimpi. Lagi dibukain mana lagi? Terus begini jadinya. Makanya ada kecintaannya untuk menyendiri katanya. Kau baca lu, kau baca. Dia memilih Gua Hiro.
yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya. Kita pakai data ngomongnya. Ya udah, kau baca pakai data juga. Kau baca datanya, kau baca itu. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur dan tidak seperti saya subuh dan tidak. Kamu nggak baca pas? Ya kan di sini dan tidaklah beliau bermimpi katanya. Mana ya kalian? Mana? Coba kau tunjukkan. Coba. Adalah dengan mimpi yang benar dan dalam tidur kan? Dan tidaklah beliau bermimpi katanya. Dan tidak. Betul datang seperti subuh. Berarti kamu itu pembohong data, bro. Berarti kamu mau data. Berarti kau yang mencuri mengubah data. Dengar dulu. Permulaan wahyu yang datang dari Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Di mana? Ya, betulnya kan dan tidaklah beliau bermimpi katanya kan? Dan tidaklah beliau berarti tidak bermimpi kawan. Enggak gini. Ya udah dan beliau tidak bermimpi. Sebentar Bu Tom. Kayaknya gini, kalau orang posisinya di tempat tidur, orangnya nggak berada di tempat yang dituju, hanya di tempat tidur tuh namanya apa kalau bukan mimpi? Tapi di sini tidaklah beliau bermimpi katanya. Kalau orangnya ada di lokasi itu nggak mimpi. Kalau orang ya karena di situlah dia mulai dia kalau orangnya ada di tempat tidur tapi dia mengisahkan tentang dia di gua Hira. Nah, Yesus itu kalau menerima firman Tuhannya mimpi atau nyata, Bang? Enggak, aku begini ya, boleh udah kan selesai kan? Aku boleh bertanya. Ini dulu. Bolehlah bertanya gantian lah. Jangan kalian aja yang mau ditanya. Gantian ya, boleh nggak? Nah gini loh, boleh nggak bertanya saja? Menerima firman dari Tuhannya itu bermimpi atau nyata, Bang? Kalau seseorang berada di kamar, berada di ranjang, di tempat tidur, tapi mengatakan dia berada di gua Hira, itu kalau namanya kalau bukan mimpi apa? Sedangkan orangnya fisiknya ada di ya di sini dia tidak dan tidaklah beliau bermimpi katanya. Iya, mana kalian? Mana tapi sekarang saya tanya. Ini kau mengatakan dia tidak bermimpi, orangnya ada di mana itu? Ya di gua Hira itulah jadi. Mana kalian? Kalau ya di gua Hira itu kan. Usahanya jelas, tempatnya jelas kayak gitu. Itu kur apa yang perusahaannya jelas gitu. Iya, buat rakyat kecil kan kur itu, Bang. Saya ngambil sih, terang aja. Saya ngambil kur gitu kan, ambil dapat bunga. Cuman saya pikir karena memang saya kebetulan memang bukan muslim, jadi fine-fine aja gitu kan pemikiran saya. Karena gini, kalau saya kan pemikirannya ya emang sih kalau Bang pasti ada bunga, soalnya zaman sekarang mana ada sih yang nggak ada bunga. Susah, memang susah. Makanya saya bilang tadi kan kalau ketika hukum itu dimulai diterapkan zaman dulu ya saya setuju, itu emang ideal banget, itu sesuai banget. Cuman zaman sekarang kan sulitnya setengah mati, Bang. Setengah mati memang. Iya. Makanya banyak-banyak minta ampun kepada Allah gitu. Tiap hari dosa aja yang dikerjakan. Ya kan namanya manusia, Bang. Iya, makanya namanya manusia dan sistemnya memang yang dianut oleh negara begini, mau kayak gimana lagi kita kan? Banyak-banyak minta ampun aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pilihan karena aturannya seperti itu kan, Bang. Di dunia di ekonomi kan seperti itu. Iya, kalau gini aja saya pun pakai bank, Pak. Pakai bank konvensional saya, tapi nggak pernah ambil bunga. Oh, kalau uang saya ingat sekian juta di bank, udah itu aja yang saya ambil gitu. Saya pakai kacamata kuda. Gak mau tahu urusannya, uang saya berapa segitulah saya ingat. Enggak, tapi kan saya kan begini loh. Nah ini nih balik lagi benar-benar juga nih. Jadi ada tambahan pertanyaan nih Bang Yusuf. Kan misalkan Bang Yusuf nih atau saya aja nyimpen uang 100 misalkan 100 juta nih. Kita bunga, aku janji gak akan ngambil bunga, aku nggak mau nih. Misalkan aku seorang muslim, aku gak akan mau ngambil lah bunganya, aku udah klub, aku tahu yang 100. Tapi kan tiap hari kita kan transaksi, Bang.
bisnis itu bang. Kadang-kadang aku transfer sama teman via apa namanya, via m-banking, cekret. Kita kan nggak tahu persis ya uang kita berapa. Lalu dipotong administrasi. Potong administrasi. Administrasi itu bukan riba. Iya, kalau ada yang mah. Cuman kan bukan riba itu. Tapi kan kita itu jasa kirim. Betul. Tapi maksud saya gini, kita kan nggak tahu jumlah uang kita berapa bang. Tepatnya, karena kita tiap hari kan transaksi terus. Diingat-ingat lah Pak, saldonya dicek gitu. Kalau usaha itu kan berapa terakhir yang dikeluarkan, berapa saldo terakhir, kan gitu. Rumit tapi ya, jadi rumit banget ya. Ya tapi nggak apa-apa. Udah itu aja. Itu kan ada, udah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Gitu. Setuju sih saya kalau riba nggak ada. Cuman maksudnya saya kira nih ya, kalau yang namanya riba itu kita pinjam sama orang, diribain sama orang, nggak boleh gitu kan. Kalau itu ya emang nggak. Maksud saya ke bank-bank konvensional juga termasuk. Makanya saya kaget waktu ada VT itu kemarin. Oh bank konvensional juga gitu. Saya termasuk. Saya terus terang aja ngambil kur buat kemarin usaha. Memangnya Pak Jimmy udah Islam? Belum. Nah, makanya. Kan saya belajar Pak Ustadz. Iya. Ini loh Pak Ustadz. Sebelum saya memasuki sesuatu kan saya harus belajar. Apa yang ada di depan. Nggak bisa. Udahlah. Kayak teman-teman saya yang lain di koma lain kan, kayak Papi Gembala dan lain-lain. Udah Bang Jimmy, tinggal ini aja. Ya kan nggak bisa juga. Kita kan cari perbandingan, mana yang lebih tepat, mana yang lebih sesuai. Kayaknya bagus ini deh, ada yang bagusnya di sini. Kan saya akui dalam beberapa hal nih Muslim banyak bagusnya juga. Malah nanti kan yang saya bilang ini kan salib berancangan bingung itu kan bisa dijawab juga nanti. Ya biarin aja. Ya kalau untuk masalah yang kayak gitu Pak ya, karena riba itu memberatkan kepada peminjamnya gitu. Betul, kalau dari situnya. Kalau sepihak, tapi kan kita udah tahu aturan ya Bang. Kayak aku nih Bang, aku kan ngambil nih ke BRI ini ya, kur kan, aku ambil nih. Aku kan udah tahu bunganya berapa. Oh nggak berat, masuk aja deh. Cuman aku kagetnya teh, kayak gitu juga nggak boleh ya. Kalau yang pinjam sama orang itu, yang namanya riba itu di otak saya itu, kalau pinjam sama orang yang gini itu riba. Memang nggak mau juga, nggak mau. Cuman aku kan bank konvensional nih, BRI nih, aku udah jelas ngelakuin. Jujur aja aku ngelakuin kemarin. Melebihkan dari pokok lah intinya itu, gitu loh Pak. Gitu. Nah, itu. Ada lagi? Pertanyaan ya ke Abang ya. Nah aku mau tanya ini Bang, satu lagi aja kagok ya, satu lagi ya. Boleh. Ini kan aku tahu nih, Nabi kan Nabi Muhammad kan selain Nabi, selain istilahnya pembawa hukum Allah, dia juga kan seorang negarawan, pemimpin umat kan, istilahnya kan. Terus? Betul kan? Nah saya yang tahu kan, ketika Nabi nggak ada kan diganti oleh 4 khalifah itu ya. Iya Abu Bakar, Umar dan segala macam kekhalifahan Rasidin gitu kan. Itu kan bukan anak kandung Nabi gitu kan, maksudnya mungkin mufakatan para ulama kali atau apalah, saya nggak ngerti juga kan. Tiba Umar lalu ketika dinastinya berubah, kekhalifahannya apa ya, sebentar saya cari dulu Bang. Oh iya Bani Umayyah. Ketika Bani Umayyah, kenapa dia melanggar ini loh, maksudnya kenapa jadi anaknya anaknya Muawiyah itu jadi penerusnya gitu. Kalau sebelumnya di zaman Nabi kan nggak gitu. Iya, itu ada di situ udah bercampur politik Pak. Oh, negara. Bercampur bercampur politik di situ. Itu kan masa perkembangan Islam. Iya, betul. Perluasan Islam. Betul, gitu. Betul. Kalau tercampur dengan politik rumit, banyak cerita gitu. Iya, berarti maksudnya saya pemikirannya begini loh Bang. Tadinya kan, berarti ini bisa dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini berarti kemungkinan musyawarah nih. Ngumpul para ulama nih, tentuin siapa yang lebih pantas. Oke lah,
Karena kan waktu itu saya dengar juga Nabi kan nggak mewasiatkan, penerus aku siapa, nggak itu kan. Enggak. Aku pikir ya udahlah 4 ini musyawarah. Oke, setuju musyawarah berarti kan dapat the best nih, orang yang terbaik yang menggantikan kan. Tapi anehnya ketika zaman Muawiyah itu dengan entengnya dia apa sih siapa ya? Yazid atau siapa gitu. Ya anaknya sendiri itu terus sampai terakhir gitu. Kok bisa dirubah kayak gitu sih? Kalau menurut pandangan aku sendiri, kalau aku muslim gitu, seharusnya kan nabi, keturunan nabi seharusnya. Iya, kepemimpinan yang berganti itu udah bercampur politik kan itu. Sampai ke bawahnya ada politik identitas, ada yang sistemnya ya kayak gitu. Sesuai dengan keturun-temurun dia gitu. Ya intinya mah benar kata Pak Ustadz ya, berarti emang itu ada percampuran politik, mau gimana lagi ya? Iya, percampuran politik. Iya. Kekuasaan udah. Yang nentuin jadi mereka gitu ya. Istilahnya mah ya. Iya. Betul itu Pak. Udah cukup itu pertanyaannya dulu aja. Aku mau nanya. Thank you Pak. Nah, ini kali berancangan Indonesia apa nih maksudnya Pak Ustadz? Aku jadi bingung. Iya, Edis dengan bom kemarin, satu bilang rancangan Tuhan, satu bilang rancangan iblis. Oh, Bang Edis ya yang kesalahan. Salah ngomong itu ya, karena dia kaget ditanya sama Abang kan. Enggak, dia enggak salah ngomong, memang ditegaskannya rancangan iblis. Sampai sekarang dia ngotot tetap rancangan iblis. Tanya aja dah Pak Jemi dengan Edisnya langsung ya. Enggak, saya enggak pernah kenal, maksudnya enggak pernah tahu. Dengerin juga sebentar. Kurang suka, jujur aja. Soalnya kan membicarakan itu. Cuman kan harusnya kenapa Edis bisa menjawab itu ya? Iya, makanya langsung tanya sama dia coba. Aneh gitu menurut saya. Kok berani-beraninya dia nafsir? Iya, saya tahu viti-vitinya dia. Inilah kebun anggur lah, apalah dicontohin. Seakan-akan dia bisa gimana ya? Bisa bisa menafsir ayat-ayat seenaknya aja gitu. Aku agak bingungnya di situ loh, Bang. Langsung aja tanyakan sama Edis. Kalau untuk masalah dia tetap ngotot rancangan iblis sampai hari ini pun tetap dia dengan ininya, dengan pendapat dia. Oh gitu ya. Ya nanti kapan-kapan itu tanya lagi sama Abang, suruh muncul lagi, duel lagi berdua. Masih enggak loh gitu. Oke. Ya, itu aja, aku cuma nanya 2 itu aja Bang. Baik. Makasih ya, ada waktunya. Sama-sama Pak Jimmy ya. Oke. Selamat malam. Ada. Iya.